Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Kami dari kelompok 7 akan wawancara dan observasi pada analisis dampak dan risiko gagalnya pembukaan Javamart dengan alternatif vending mesin kopi. Dengan itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Di sini yang pertama yaitu saya sendiri, Putri Aulia Rahim dengan NIM 642222075. Saya Salendra Antonio dari NIM 642222079. Nama saya Anggun Fitri Nur Hidayah, NIM 642222249. Saya Sabah Firda Musyarofa, NIM-nya 642227119. Ini kelompok kami sedang mencoba untuk memesan di vending mesin kopi. Ini tadi ada beberapa menu. Yang kita pesan yaitu kopi latte. Nah, ini gulanya bisa kita atur ya, teman-teman. Kalau sudah, langsung muncul QRIS-nya. Nah, kalau kita pakai QRIS yang ada di Shopee, tinggal klik, udah deh bayar. Langsung deh jadi kopinya. Kita tinggal tunggu. Tara, sudah jadi. Saatnya ambil dan untuk kita cobain deh. Dan ini ada vending mesin kopi yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika yang ada di letaknya di sebelah Javamart. Yuk kita ke Javamart. Yuk kita intip Javamart. Ini adalah Javamart yang gagal untuk beroperasi pada saat ini. Gagalnya itu karena adanya COVID. Merupakan minimarket yang menyediakan makanan dan minuman untuk mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang. Peran Javamart ini sangat penting bagi mahasiswa dan pihak kampus lainnya, karena bisa memudahkan mereka untuk mendapatkan makanan dan minuman. Tetapi, Javamart di UPSI Kaliabang ini mengalami penutupan atau kegagalan dalam pemasaran dikarenakan adanya COVID-19 pada tahun 2021. Yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi berbagai sektor termasuk bisnis retail, pembatasan sosial, penurunan aktivitas kampus, serta ketidakpastian ekonomi membuat minat dan daya beli mahasiswa menurun drastis. Mahasiswa lebih banyak beraktivitas dari dalam rumah karena perkuliahan dilakukan secara daring, sehingga kebutuhan akan makanan dan minuman dari Javamart juga berkurang. Setelah kondisi mulai membaik pasca pandemi, penting bagi Javamart atau pihak kampus untuk mengevaluasi kembali strategi bisnisnya. Hal ini bisa meliputi peningkatan kehadiran online, diversifikasi produk, serta kolaborasi dengan layanan antar untuk menjangkau mahasiswa yang kembali ke kampus maupun yang masih berada di luar kampus. Dengan inovasi yang tepat, Javamart bisa memiliki peluang untuk bangkit kembali dan melayani kebutuhan mahasiswa secara efisien. Yang kedua yaitu vending mesin kopi. Vending mesin kopi merupakan mesin otomatis yang menyediakan minum kopi siap saji. Pengguna cukup memilih jenis kopi yang diinginkan seperti espresso, cappuccino, ataupun latte, lalu mesin akan menyeduh kopi secara otomatis dalam hitungan detik. Mesin ini biasanya dilengkapi dengan sistem pembayaran otomatis baik menggunakan uang tunai, kartu, maupun pembayaran digital. Dengan adanya vending mesin kopi, ini bisa menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi kegagalan Javamart di dalam kampus Universitas Bina Sarana Informatika di Kaliabang. Vending mesin kopi ini menawarkan solusi yang lebih praktis dan efisien untuk menyediakan minuman bagi mahasiswa dan staf kampus tanpa perlu operasional penuh seperti minimarket. Pengguna dapat dengan mudah mengakses kopi kapanpun mereka membutuhkannya, bahkan di luar jam operasional toko fisik. Selain itu, vending mesin kopi juga dapat ditempatkan di berbagai lokasi strategis di kampus seperti di dekat ruang perkuliahan ataupun di dekat kantin, sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas. Ini bisa membantu menciptakan pengalaman yang lebih fleksibel bagi mahasiswa yang sering memiliki jadwal yang padat. Pemasangan vending mesin kopi juga mengurangi biaya operasional karena tidak memerlukan staf yang banyak serta ruangan yang besar. Dengan strategi pemasaran yang tepat, seperti promosi digital atau program loyalitas, vending mesin kopi ini bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil sekaligus mendukung gaya hidup dinamis mahasiswa. Halo Kak, dengan siapa namanya? Aku Kotrun Nada. Dari jurusan? Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Peminatan PR. Nah, sebelumnya aku izin ya untuk wawancara kakak sebentar.
Di sini aku ingin wawancara tentang Javamat yang ada di BSI Kaliabang. Seberapa penting sih Kak keberadaan Javamat bagi Kakak dalam mendukung aktivitas harian di kampus? Kalau dari kita ngomongin segi kepentingan sih pasti udah sangat penting ya, karena kan manusia, apalagi kita mahasiswa dan mata kuliah itu kan mungkin ada dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kan. Nah untuk anak-anak pasti kan ada saatnya kita lapar atau apapun itu, karena kan kita juga di kampus mikir kan, nggak yang cuma bermain atau apapun itu gitu. Jadi Javamat ini tuh sangat penting untuk mahasiswa seperti itu Kak. Ya, intinya sangat penting lah ya untuk mendukung kenyamanan siswa. Betul sekali. Selanjutnya, apa yang Kakak rasain nih setelah pembukaan Javamat gagal? Apakah itu memengaruhi aktivitas di kampus? Persepsi terhadap vending machine menurut Kakak gimana? Kalau untuk Javamat yang gagal itu sih cukup sedih ya, pasti sedih karena kita agak rumit untuk misal kita membutuhkan air atau apapun itu kita harus ke depan, harus ke warung yang ada di depan kampus kan. Itu tuh membutuhkan waktu yang lebih banyak dan sangat membuang-buang waktu. Kan kalau misalnya Javamat ini dibuka kita gampang tinggal turun dari kelas ke Javamat, beli, bisa langsung naik lagi ke kelas, jadi nggak terlalu banyak buang waktu seperti itu. Nah untuk apa tadi namanya? Vending machine? Mesin? Ya, vending machine. Nah kalau itu Persepsi. kalau itu ya alhamdulillahnya sih sedikit membantu ya, tapi untuk vending machine tuh tidak semuanya bisa melakukan itu, termasuk saya juga kurang bisa dan belum pernah memakai itu. Jadi kakaknya belum mengerti tata cara melakukan vending machine-nya. Tapi vending machine ini sebagai alternatif gak menurut kakak? Alternatif nggak adanya Javamat. Alternatif sih, dia bisa Bantu buat anak-anak ya kak? Iya. Apa harapan kakak pada fasilitas Javamat di Bina Sarana Informatika Kaliabang? Kalau saran dari aku sih seharusnya dilanjutin karena itu sangat penting untuk mahasiswa. Jadi kita nggak perlu keluar untuk beli suatu. Walaupun emang di samping kita ada market di samping kampus, cuma ya tetap aja Javamat ini sangat penting untuk mahasiswa. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Aulia Rahim dan teman saya Anggun Fitri Nur Hidayah. Di sini kita bersama Bapak siapa sebelumnya? Bapak Agus Riyadi, Bapak. Security Ya. BSI Kaliabang. Dengan di sini jabatan Bapak mungkin ada atau seperti apa? Kalau jabatan sih nggak ada sih kayaknya, jabatan cuma security aja. Ya, terima kasih Bapak atas Ya. ketersediaannya untuk membantu kita wawancara tentang Javamat dan vending mesin kopi ya Pak. Oke, siap. Dengan itu kita akan wawancara langsung saja. Oke. Yang pertama yaitu apa sih pendapat Bapak tentang gagalnya Javamat ini? Kalau pertama yang saya tahu tuh gagalnya Javamat karena COVID aja. Temporary waktu sebelum COVID tuh Javamat sempat buka rame gitu. Nah pas COVID itu Javamat sudah tidak buka lagi. Karena COVID ya Pak. Iya. Sebelumnya rame juga. Ada kantin juga, semua lengkap lah pokoknya di BSI Kaliabang ini. Halo kak, dengan siapa namanya kak? Nur Hasana, Dari jurusan? Ilmu Komunikasi. Kakaknya? Tiara Nurbaiti, Dari jurusan? Ilmu Komunikasi. Ya kak, kami dari semester 5 izin mewawancari kakak ya kak. Apakah berkenan? Langsung aja ya kak ke pertanyaannya. Ya untuk pertanyaannya saya yang pertama. Di sini pendapat kakak tentang gagalnya pembukaan dari Javamat itu gimana sih kak? Kayak mungkin ngaruh ke kegiatan kakak waktu kakak belajar di BSI ini, atau kakak mungkin jajannya kesono padahal di sini mah ada tapi terbengkalai. Gimana sih pendapat kakak untuk itu? Dampak dan resikonya juga mungkin kakak bisa menjelaskan terlebih dahulu. Kalau dari saya sih mungkin karena itu yang saya tahu dari COVID ya sudah lama terbengkalai, dan awalnya juga saya tahu di sini tuh emang banyak banget jajanannya dan di depan juga termasuk tadi jajanannya. Jadi bukan berarti karena ini ya karena tutupnya terus masih jadi banyak itu jajan di sana. Tapi karena emang pada COVID kan, kalau misalnya kita COVID kan gak bisa masuk kampus gitu. Mungkin itu alasan salah satu itu. Kakaknya? Kalau aku sih aku kan nggak tahu kalau ada Javamat kan, karena kan aku juga baru pas kita masuk kan belum ada ini kan, aku juga baru tahu. Ya mungkin emang karena COVID aja, jadinya kayak bangkrut aja gitu aja. Video sebelumnya yang sudah teman-teman lihat itu adalah potongan beberapa hasil wawancara kelompok kami di Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang. Audio Jungle.